Ini boleh dikata ini kreativitas baru dari Pak Menteri yang memang selama ini banyak menyampaikan ide-ide yang cemerlang sehingga cukup diminati oleh pendengar-pendengar baik muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu seperti tradisi klub kajian agama, biasanya kita mengundang dua pakar, satu pakar umum dan satu pakar ilmu agama. Hari ini karena kita membicarakan tentang ekoteologi, maka kita mengundang seseorang pakar dalam hal ekologi atau environmental studies, yaitu Profesor Dr. Dodik Ridho Nur Rahmat, MSc, yang merupakan dekan atau direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, IPB. Oleh karena itu, nanti dalam pembahasan kita akan nanti meminta Profesor Dodik dulu untuk membuka bagaimana sih sebetulnya ilmu ekologi atau environmental studies itu secara umum, secara ilmu pengetahuan. Kemudian nanti akan disambung oleh Prof. Nasar, Kiai Haji Dr. Nasaruddin Umar, yang biasa kita panggil di Makassar dengan Andre Guruta Haji Nasaruddin Umar, yang tentu ini panggilan khusus ya, yang berarti bahwa guru kita yang kita hormati, dan para peserta KKA yang hari ini, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ini nanti kita akan viralkan dalam bentuk Zoom ya. Oleh karena itu, mengawali diskusi kita atau podcast kita malam ini, saya meminta Profesor Dr. Dodik dulu untuk memulai sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan teologi, ekoteologi, tapi khususnya tentang ekologi atau environmental studies yang biasa dibicarakan di kampus atau di kalangan ilmuwan. Karena kita yakin bahwa sains itu bersaudara kandung dengan Al-Quran. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih nih ke Prof. Andi atas undangannya. Berbahagia sekali pada malam hari ini bisa mendampingi Imam Besar Masjid Istiqlal ya, untuk membahas tentang ekoteologi. Kebetulan saya berada di antara orang Makassar, saya sendiri dari Jawa Timur, dari Ponorogo. Tapi kebetulan anak mantu saya Makassar, Prof. Jadi cukup familiar dengan mungkin beberapa kultur Makassar gitu. Nah, ya kembali ke tadi yang disampaikan, ini tema ini sangat menarik sebetulnya. Banyak saya share di beberapa grup gitu, yang menggelitik tuh kurikulum cinta itu. Ya, karena memang cinta ini adalah prasyarat untuk sesuatu bisa dikerjakan dengan sempurna sebetulnya. Tetapi harus hati-hati kan, bukan paksaan gitu ya. Kita mengerjakan ibadah kalau karena cinta kepada Allah tentu kan berbeda dengan karena merasa terpaksa. Nah, hanya yang jadi persoalan, cinta itu kalau tanpa ilmu itu berbahaya. Ya, makanya al ilmu qoblal qouli wal amal kan gitu kata Imam Bukhari. Ini bukan hadis tapi perkataan beliau begitu ya. Nah, cinta tanpa ilmu itu kenapa berbahaya? Cinta tanpa ilmu itu sama dengan cinta buta, Pak. Kalau anak muda ngomongnya cinta buta. Kalau cinta buta kebablasan namanya mabuk cinta. Nah ini kan sulit dikasih tahu, Pak. Orang yang sulit dikasih tahu kebenaran itu ya, satu orang yang mabuk cinta, kemudian yang kedua pendukung idola. Ya idola itu bisa K-pop, bisa capres, bisa apapun lah gitu ya. Itu kan susah dikasih tahu kebenaran ya. Yaitu namanya post-truth. Kebenaran itu apa yang ada di dalam pikiran dia. Nah demikian juga dengan cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu sangat baik, tetapi cinta tanpa ilmu ini berbahaya juga bagi lingkungan. Contoh, nanam pohon itu khair, baik. Tetapi nanam pohon di tempat yang bukan habitatnya itu khair tapi belum tentu ma'ruf. Gitu. Kalau khair itu kan ya ini Prof. Nasaruddin dan Prof. Andi lebih saya orang awam sebetulnya.
Tapi kan kalau khair itu kan terbebas dari ruang dan waktu ya. Kalau ma'ruf kan kontekstual gitu. Tapi ilmu Kira-kira seperti itu. lingkungan hidup sebetulnya apa konteksnya biasa, Prof, yang dibahas? Ya konteksnya kita harus tahu yang pada tataran yang general, Ya. yang khair dan kemudian yang ma'ruf. Ya jadi secara umum yang namanya sustainability itu ya keberlanjutan, kelestarian itu sebetulnya bukan berarti tidak boleh ada gangguan sama sekali. Kenapa demikian? Karena kalau di fikih bi'ah, fikih al-bi'ah itu fikih lingkungan. Saya tahu Prof. Andi ini sangat ini dari filsafat ya, tapi saya sampaikan ke beliau fikih bi'ah itu lebih dari filsafat lingkungan. Kenapa? Kalau filsafat itu hanya pada pemahaman dan norma. Tapi kalau fikih itu sampai ke pedoman, Prof. Jadi saya lebih suka fikih al-bi'ah gitu ya, fikih lingkungan. Nah, di dalam fikih lingkungan itu sebetulnya ada panduannya. Apa yang disebut dengan kelestarian dan sustainability itu bukan berarti kalau kita memanfaatkan alam kemudian membuat kerusakan itu otomatis itu dianggap membuat kerusakan di muka bumi. Enggak, karena apa? Karena manusia itu diciptakan Allah sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai yang kemudian ya khalaf lawannya salaf kan gitu, yang kemudian menggantikan. Jadi itu untuk memanfaatkan bumi dan seisinya untuk keperluan manusia. Jadi iblis itu, setan itu kan godanya kan di dua hal ya. Serba boleh dan serba tidak boleh. Kalau orang yang banyak ngelarang apa aja nggak boleh sama sekali. Kita membangun, bikin sawah itu kan sebetulnya dulu juga membuka hutan kan gitu. Ya. Tapi sepanjang dia masih dalam batas, ada namanya batas bawah itu namanya tolerance, Prof. Yeah. Ya, tolerance ya, atau kalau saya istilah saya itu adaptability line. Jadi garis di mana manusia bisa beradaptasi, masih mentoleransi. Itu boleh. Justru kalau kita sama sekali tidak memanfaatkan itu dengan alasan takut membuat kerusakan, itu kan pekerjaan setan, mubazir. Ya, mubazir itu ya. Tapi yang nggak boleh itu kalau kita melampaui limits. Jadi batas bawah itu tolerance, batas atas itu limits. Atau irreversibility line. Jadi garis di mana kerusakan lingkungan tidak bisa pulih. Itu limits. Jadi lingkungan juga punya limits. Nah, kalau itu dilampaui maka itu melampaui batas. Yang namanya melampaui batas berlebih-lebihan. Maka Allah mengancam di situ, tunggulah kehancurannya kalau kita membuat kerusakan di muka bumi kan begitu. Nah, batas bawah dan atas ini yang kemudian fleksibel sesuai dengan waktu dan tempat. Mungkin di Amerika berbeda dengan di Eropa berbeda dengan Indonesia, di Indonesia pun juga di Jawa dengan di Sulawesi berbeda, Pak. Nah, itu yang kemudian kita perlu ilmunya, ya sebetulnya di mana batasnya gitu. Termasuk tadi nanam pohon itu juga tidak di setiap tempat baik gitu ya. Jadi pohon itu ada habitatnya. Jadi ini Prof. Jadi ada gerakan kadang-kadang kita saking cintanya kepada lingkungan nanam pohon di tempat yang sebetulnya habitatnya itu aslinya savana atau padang pasir. Gumuk pasir di Parangkusumo, Yogyakarta itu aslinya 400 hektar, Prof. Sekarang ditanami itu tinggal 30 hektar. Itu sebetulnya kerusakan lingkungan karena gumuk pasir itu ekosistem asli. Nah, ini yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Ya, dalam konteks itu tidak ma'ruf gitu. Oke, baik, Prof. Gitu. Jadi yang menarik tadi ada Khalifatullah fil ard. Ya. Ini untuk Pak Kiai ini seperti apa sebetulnya penjelasan tentang ekoteologi itu dan hubungannya dengan cinta. Silakan, Pak Menteri. Oh, yes. Kembali dulu katanya. Silakan. Jadi maksudnya secara ilmuwan ini kan tadi boleh dikata secara umum ya. Jadi ilmu lingkungan itu sebetulnya apa yang dibahas? Ya. Ya, dari basic dulu. Ya. Ya, ilmu lingkungan itu sebetulnya membahas bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, ya termasuk lingkungan, secara bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Yang pertama harus memberikan kemanfaatan bagi manusia. Kan tujuan kita diciptakan gitu ya, untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia yang lain. Tentu saja seperti itu, ya termasuk diri kita sendiri. Yang kedua, dengan kerusakan lingkungan yang minimal. Jadi ada dua syarat. Ya, satu memberikan kemanfaatan. Kalau tolok ukurnya indikator pertumbuhan ekonomi harus ada pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya lingkungannya lestari tanpa ada kesejahteraan, tanpa ada peningkatan pendapatan per kapita, ya Indonesia emas 2045 nggak bisa tercapai Indonesia sebagai income country misalnya,
ya itu tidak bisa dikatakan pembangunan, Pak. Itu stagnan gitu ya. Tetapi kalau pembangunan dengan melampaui batas ya, misalnya luasan tutupan hutannya sudah kurang dari yang ditentukan misalnya ya, itu maka akan sangat berbahaya karena kesejahteraan kan bukan hanya sekedar kita punya uang banyak, makan enak tapi tiba-tiba longsor, banjir kan juga nggak sejahtera juga itu. Nah jadi kira-kira gitu Pak. Jadi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ilmu lingkungan itu sebetulnya bagaimana mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana dalam pengertian memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia dengan seminimal mungkin merusak alam. Ada nggak semacam pembagian atau klasifikasi tentang ilmu lingkungan hidup ini? Misalnya alam itu terbagi-bagi, ada makhluk, ada tumbuhan, ada air. Itu kalau taruhlah di S1 misalnya kita, ini benar-benar awam ya, kita akan memahami sebetulnya apa sih ilmu lingkungan hidup ini menurut ilmu pengetahuan lah ya. Nah sebenarnya pembagian spesifiknya itu bukan pembagian menurut spesies atau apa. S1 pun juga memahami lingkungan ya, tergantung dia masuk di mana. Kalau masuk di fakultas kehutanan ya, background saya kehutanan dan lingkungan, itu ya tentu saja lingkungannya lebih banyak ke lingkungan hutan. Kalau misalnya di PB itu dimasuk di fakultas perikanan dan ilmu kelautan, lingkungannya banyak yang terkait dengan laut. Yang di pertanian juga yang berkaitan dengan pertanian dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita kotak-kotakan seperti itu. Pembedanya adalah tingkat kedalamannya, Prof. Kedalamannya makin ya seperti dokter lah. Ya, ada spesialis, ada konsultan gitu ya, atau subspesialis gitu ya. Jadi mestinya seperti itu. Tapi taruhlah misalnya mata kuliah ya. Jadi mata kuliah lingkungan hidup itu apa saja? Misalnya 1, 2, 3. Ya, biasanya kita kalau yang dasar sekali itu namanya pengantar ilmu lingkungan. Ya. Itu apa isinya itu, Prof? Ya, isinya masih bagaimana secara umum, bagaimana misalnya kalau kita kaitan dengan kehutanan itu pembagian misalnya vegetasi. Vegetasi asli itu mulai dari pantai sampai gunung seperti apa sih? Ya. Jadi tidak semua pohon itu sebetulnya vegetasi asli. Kalau kita di gunung itu makin ke atas itu sebetulnya secara alami ya biasanya itu pepohonan makin kecil. Jadi kalau kita suka naik gunung gitu, itu makin mendekati puncak. Kalau di Gunung Gede Pangrango itu ada Padang Surya Kencana yang ada bunga edelweiss kan. Edelweiss itu kan bukan pohon. Kemudian paling puncak lagi lumut, makin ke atas lagi misalnya batu gitu. Nah, makin curam juga sebetulnya secara alamiah juga tidak tumbuh pohon gede, Pak. Jadi kalau kita paksakan tanam pohon itu malah bisa berbahaya. Nah, ini pengertian pemahaman ini penting, Pak, sangat mendasar misalnya ilmu vegetasi, mulai dari pantai ya sampai ke gunung. Sehingga nanti kita dalam menentukan kecintaan kita terhadap lingkungan itu juga tidak salah ya, termasuk bagaimana mencegah banjir dan sebagainya itu yang di dasar ya. Nah kemudian nanti lebih spesifik lagi di S2 dan S3 tentu saja seperti itu, Prof. Gitu. Ada biasa berapa itu mata kuliah untuk S1 misalnya? Waduh, kalau berapa mata kuliah tergantung pada jurusannya. Kan pada dasarnya sebetulnya kalau kita di IPB itu semuanya pasti terkait dengan lingkungan, langsung atau tidak langsung, semua mata kuliah. Bahkan kalau di S3 ada filsafat sains itu juga pasti berkaitan dengan lingkungan gitu, kita ada. Jadi kalau ditanya berapa mata kuliah sebetulnya semua mata kuliah khususnya di IPB itu sebetulnya berkaitan, Prof, dengan lingkungan gitu. Tapi ada S1 lingkungan hidup ya, kajian lingkungan hidup. Kita atau ada kan di bawah pasca sarjana itu banyak sekali yang program studi yang langsung terkait dengan lingkungan, misalnya yang multidisiplin itu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Itu ada S2, S3. Kalau di S1 ada ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ada teknik sipil dan lingkungan, macam-macam. Jadi ada fakultas kehutanan dan lingkungan. Jadi banyak ya kalau di IPB kebetulan. Saya nggak hafal satu persatunya, tapi hampir semuanya itu terkait dengan lingkungan. Iya. Di IPB. Tadi kan juga menarik, ada istilah mencintai satu sisi tapi juga mengeksploitasi. Ini bagaimana keseimbangan antara ini? Karena ada tantangan untuk ya terutama dalam kehidupan modern bahwa ada kecenderungan manusia itu mengeksploitasi alam ini karena mencari rahasia, kemudian bagaimana agar bisa sepenuhnya dieksploitasi. Padahal satu sisi kan juga harus itu mempreservasi agar aman alam ini, tapi
bermanfaat. Ini seperti apa ini keseimbangan Prof ini? Ya. Ya, keseimbangan itu sebetulnya di dalam istilah teknisnya itu ada istilah daya dukung dan daya tampung, atau carrying capacity, Prof. Jadi minggu yang lalu saya baru ketemu diskusi dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup membahas tentang bagaimana Indonesia itu memiliki indikator daya dukung dan daya tampung. Hanya memang sayangnya saat ini masih sangat general, Prof. Nah itu kita perlukan yang detail. Jadi bukan berarti nebang pohon nggak boleh gitu. Wong kita juga walaupun saya orang kehutanan, tapi kalau misalnya nikah ngasih mas kawin kan juga bukan cincin dari kayu gitu ya. Tetap aja kita juga perlu bahan tambang dan sebagainya. Tetapi kan tidak boleh berlebihan. Nah ini yang kemudian kita perlu daya dukung dan daya tampung, Prof. Indikator daya dukung daya tampung di satu tempat. Boleh nebang pohon, tapi berapa batasnya supaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampungnya. Kan di situ ada misalnya kalau lebih dari sekian nanti debit airnya akan menurun. Kalau lebih dari sekian ada erosi, ada sedimentasi dan sebagainya. Lah itu indikator-indikator itu yang perlu kita bangun, Prof. Ke depan. Ya, sebetulnya secara spesifik itu. Prof bisa melanjutkan, nanti juga kembali lagi ke Prof Dodik. Ya. Baik, pertama izinkan saya berbicara secara utuh ya, nggak diinterupsi dulu. Karena ini mungkin Prof kita perlu berseri ini. Ini seri pertama dan maka itu saya akan memulai dulu apa itu alam. Karena kalau lingkungan ini kan alam nih sebetulnya. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kita bicara tentang ekoteologi, berarti kita akan berbicara tentang alam sebetulnya. Apa yang dimaksud alam? Banyak definisi alam itu, antara lain kullu ma siwallah other than God. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, other than God. Jadi Jibril, malaikat itu bukan Allah, berarti itu juga alam. Maka itu alam itu bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan alam syahadah atau alamul mulk. Alam tampak dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, dicium oleh penciuman. Itu disebut alam syahadah. Tapi ada lagi di atasnya, itu disebut dengan alam malakut. Biasa juga disebut dengan alamul mithal atau alamul khayal. Jadi alam yang masuk alam gaib, tapi belum gaib mutlak. Ya, gaib mutlak itu di atas nanti itu namanya ada alam jabarut. Ya, jadi lebih gaib daripada alamnya malaikat. Di atasnya lagi ada yang disebut dengan al-ayanut sabitah. Eternal entity. Eternal entity itu entitas yang permanen, itu bukan alam. Jadi ada level yang bukan alam itu Allah. Tapi Allah terbagi dua. Dirinya Allah sebagai ahadiyah, there is no one know, tidak ada siapapun tahu. Kita nggak bisa melukiskan Allah itu kayak apa. Hanya kita bisa paham Tuhan atau Allah itu sejauh ia memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah ketika ia memperkenalkan dirinya, kuntukan samakhfian, aku pada mulanya itu adalah Buddha yang tersembunyi, aku ingin mengenali diriku, maka aku menjelaskan diriku siapa. Maka disitulah muncul Asmaul Husna. Jadi level kedua itu disebut level wahidiyah. Di level yang secret itu adalah ahadiyah. Jadi ada ahadiyah, ada wahidiyah, ada tauhid. Ahadiyah itu the substance. Wahidiyah itu bisa masuk kepada existence. Sedangkan tauhid itu adalah manifestation. Ada substance, ada manifestation, ada yaitu tadi ahadiyah, wahidiyah dan tauhid. Ya. Istiqlal ini tauhid. Kita menyatukan di sini ada tiang, ada mimbar, ada mihrab, ada menara. Totality yang ada ini, yang banyak ini,
disatukan menjadi satu, itu namanya istiqlal. Jadi the one in the many and the many in the oneness. Al-wahdah fil kathrah wal kathrah fil wahdah. Jadi yang banyak itu yang satu itu, yang satu itu yang banyak itu. Sapu lidi, 300 lidinya di situ kan, 300 lembar. Itu namanya tauhid. Menyatukan 300 lidi menjadi satu, bahasa Arabnya tauhid. Ya, tapi kalau putus talinya, saya pungut satu lidi, itu namanya wahidun. Tapi kalau saya ure satu lidi itu, oh ternyata atom, ya ternyata kumpulan atom itu menjadi membentuk semacam lidi gitu ya. Kata ya Demokritos kan dikritik juga bahwa lebih kecil dari atom itu akan proton, elektron dan apa satu itu enggak ada elektron, neutron ya, dan proton. Iya proton. Nah tapi lebih kecil dari itu masih ada lagi water, itu menurut Thales. Thales menganggap lebih kecil daripada proton itu adalah water. Ada lagi Anaximandes, lebih halus daripada air itu ada, yaitu uap. Uap itu lebih kecil, lebih halus daripada air. Itu yang disebut dengan uap. Nah kalau uap itu menguap, hilang, nothing, ya kan? Jadi alam ini sebetulnya adalah apa ya istilahnya itu pseudo existent. Jadi wujud bohong-bohongan gitu ya. Wujud kamuflatif. Bayang-bayang ya. Jadi ini Mike, ini bukan Mike, ini kumpulan atom. Bukan atom, tapi ini adalah kumpulan dari proton, elektron, dan enggak, ini dari air, ini dari uap, jadi hilang. Nah, jadi satu-satunya mewujud nanti itu adalah hanya Dia yang Maha Dia. Itulah yang disebut Tuhan. Jadi alam itu semua yang bukan Tuhan. Nah, pertanyaan kita adalah, alam ini siapa? Alam ini apa dan siapa? Di mana sembunyi alam ini sebelum menjadi alam? Kan nggak mungkin kita kreasi ex nihilo ya kan, berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu secara filsafat, secara logika nggak masuk akal. Masa ada tanpa ada yang mengadakannya? Jadi pasti ada yang mengadakan. Struktur berpikirnya logikanya seperti itu. Dan teologi juga memandang bahwa tidak mungkin ada wujud tanpa ada yang mewujudkan wujud itu. Ya, kemudian alam itu ialah sembunyi di mana sebelum jadi alam. Ya kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan dari Tuhan. Ya. Alam ini dari Tuhan. Kalau alam ini dari Tuhan, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Kalau Allah itu maha sakral, maha sekret, ya maha suci, maka otomatis alam ini juga harusnya dianggap sebagai suci, sakral. Gak mungkin berasal dari yang maha sakral, turunannya gak sakral. Gak mungkin alam ini dari yang maha suci, tapi menjadi alam ini tidak suci. Nah di situ kan ada masalah di situ. Kita selama ini memperlakukan alam ini sangat-sangat kasar ya, desacralization of universe. Pada akhirnya who is the really universe, who is the really nature, ini kan adalah Allah ya kan. Nah karena itu ada teori tentang alam ini. Misalnya mulai dari Plato, kalau kita mau seret ke belakang itu ya. Plato itu alam ini misalnya Mike ini, pohon itu bukan pohon. Itu adalah semacam tumbuhan. Lapangan itu bukan lapangan. Itu rumput tumbuh di atas tanah. Tapi menurut Aristoteles itu enggak, faktanya itu lapangan. Ya. Ini meja. Kata Plato, ini bukan meja. Ini papan yang di atasnya ada kaki 4 ya. Enggak, ini meja kata Aristoteles. Ia membuat meja itu Anda, pikiran Anda. Jadi menurut Plato, meja itu dalam pikiran. Itu namanya wujud. Sedangkan yang tampil seperti meja ini namanya maujud. Persoalannya kita dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya antara wujud dengan maujud. Ya, mestinya ini maujud, ya, manifestation. Wujud aslinya meja ini adalah di kepala. Nah, kalau ada persesuaian antara konsep saya tentang meja dan apa yang saya bikinkan menjadi meja, itu artinya valid ya kan. Tapi kalau di sini tidak simetris dengan apa yang menjadi kenyataan, itu ada asimetri di situ. Nah, maka itu
eh, turun lagi nanti ke Al-Farabi. Al-Farabi mewarisi Al-Mu'allimul Awal yaitu Plato, Al-Farabi Al-Mu'allimul Tsani, dan turunannya juga Aristoteles itu Ibnu Sina. Jadi kalau di atas sana itu ada Plato dan Aristoteles bertengkar, di pertengahan abad pertengahan itu juga ada Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Sampai sekarang juga. Nah, jadi pertanyaan kita, alam ini siapa? Apakah alam ini Tuhan? Panteisme mengatakan alam ini adalah Tuhan. Gelas ini Tuhan, handphone ini Tuhan, ini Tuhan. Ini adalah al-faid bahasa Arabnya itu, emanation bahasa Inggrisnya. Emanation itu emanasinya Tuhan. Emanasi, ya. Jadi ini gelas ini ya, tumpah airnya. Tumpahan itu pun juga adalah air itu sendiri. Jadi alam ini tumpahannya Tuhan. Jadi saya dan kita semua ini adalah Tuhan. Tumpahannya Sang Dia. Jadi apapun yang kita lihat itu Tuhan. Itu panteisme. Tapi kalau menurut Ibnu Arabi, enggak. Itu yang banyak ini bukan Tuhan, itu bayangannya Tuhan. Tajallinya, manifestation. Iya, seperti tongkat. Ini tongkat. Ini ada bayangannya. Jadi alam semesta ini bayangannya Tuhan. Kalau kita bercermin di cermin, yang asli wujudnya itu di depan cermin atau di dalam cermin? Di depan cermin kan? Yang di dalam cermin itu adalah bayangan. Alam ini adalah bayangan itu sendiri. Jadi kalau di satu mic dipasang 1000 cermin, maka ini akan menjadi 1000. Padahal aslinya satu kan. Jadi yang banyak ini yang satu itu, yang satu itu yang banyak itu. Al-Wahdah, siapa yang tampil banyak itu bayangannya Sandia. Karena begitu kompleksnya Tuhan, maka begitu kompleksnya juga alam ini kita lihat. Tapi semuanya ini adalah bayangan. Bukan zat itu sendiri. Karena kalau kita mengatakan ini bagian dari Tuhan, berarti baharu dong. Ini kan kalau kiamat ini hancur, ini berubah, berarti kan Tuhan itu tidak qadim. Padahal ini kan hawadis. Jadi teologinya seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga lagi, bahwa ada juga filsafat, alam ini berasal dari tiada menjadi ada. Ya, enggak usah cari siapa penciptanya, alam ini alam kok. Dan inilah yang menjadi sumber positivisme, bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, kita pun juga tercipta dengan sendirinya. Gantian dong. Dulu ini filsafat Yunani juga nih. Ya, dulu kita diperbudak oleh alam. Anaknya sakit, di mana bermain di bawah pohon beringin, bawakan sesajen, langsung anaknya sembuh 2 hari kemudian. Padahal memang waktunya untuk sembuh itu kan. Dari mana dia? Oh, dia berenang di sungai, bawa sesajen ke sungai. Begitu dikasih sesajen, hari kedua berhenti flu, berhenti batuk. Memang sudah waktunya untuk berhenti batuk ya kan. Nah, itu buktinya bahwa itu ada Tuhan di situ, ada dewanya di situ kan. Nah, gunung. Nah, ternyata sekian lama kita diperbudak oleh alam, kata manusia ini. Nah, sekarang gantian. Jadi kalau orang sakit itu datang ke pohon, belakangan berevolusi, nggak usah ke pohon, datang ke dukun. Karena koordinator dewa itu adalah dukun. Lama kelamaan nggak perlu ke dukun, datang ke puskesmas. Matilah dukun itu kan. Puskesmas pun juga dihilangkan oleh rumah sakit ya kan. Jadi evolusi knowledge seperti itu. Akhirnya ternyata gunung itu gak ada apa-apanya. Balas dendam lah sekian ribu tahun. Kami diperbudak oleh gunung. Sekarang saya mendaki gunung, tancapkan bendera kemenangan. Hore, saya menang. Jadi dulu sekian lama diperbudak oleh ombak. Sekarang ada arum jeram, apa namanya itu ya, yang selancar itu kan. Selancar. Oke, saya taklukkan ombak besar. Sungai ada dewa di situ. Ternyata selancar, aku taklukkan. Dulu kita takut sama gua. Hore, saya arungi gua ini, ternyata nggak ada apa-apanya. Hore, kita pemenang. Jadi manusia itu adalah penguasa. Maka itu falsafahnya Yunani itu, ya alam ini gantian. Dulu pernah memperbudak kita perbudak dia. Nah, jadi teori balas dendam. Nah, ini yang merusak lingkungan ini. Karena alam ini untuk kita. Ya, saya pintar, Anda bodoh, maka saya sembelih kamu kambing, ya kan. Nah, siapa suruh bodoh? Nah, jadi kalau teori seperti ini kita pakai untuk
berlingkungan hidup pria, maka objek alam ini. Nah, kita dalam bahasa agama, apakah alam ini objek atau subjek sekaligus? Nah, jadi ada teori panteisme, ada teori Ibnu Arabi, ada teori... Ada monoteisme, ya. Iya. Ahlus sunnah ya misalnya, alam ini adalah ciptaan Tuhan kok. Ya nggak usah pertanyakan bagaimana kaifiahnya itu. Pokoknya alam ini ada karena Tuhan. Ini bukan. Jadi maka itu konsep fikih dan tasawuf beda. Fikih mengatakan ini alam ini adalah makhluk, sedangkan Tuhan itu al-khaliq, ya kan. Dalam tasawuf enggak, tidak ada makhluk, tidak ada sang khalik, itu ada dualitas di situ kan. Jadi the only one existence. Jadi, maka itu agama Hindu itu kan ada yang disebut dengan Advedanta. Advedanta itu bukan Vedanta lagi. Kalau Vedanta ada Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna kan. Brahma Saguna itu ada Allah bersemayam di arah sana tuh, dewanya tuh kan. Brahma Nirguna ya yang atma itu artinya dakhilun fil asya la bimma saja wa kharijun anha la bimsayalah. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur, keluar dari segala sesuatu tapi tidak berpisah. Itulah sang dia Tuhan itu. Jadi mak ini bukan Tuhan. Kucing itu bukan Tuhan, tapi tidak bisa dipisahkan kucing dengan Tuhan. Dia ada di sana, tapi tidak bercampur. Maka itu di mana ada sesuatu, di mana ada alam, di situ ada Tuhan. Sedangkan fikih, di mana ada sesuatu, di situ pasti nggak ada Tuhan. Maka itu Tuhan disimpan di atas. Wahai Allah, kamu di atas bersemayam di aras, jangan turun ke bawah. Dunia kami terestrial, kotor, rendah, ya kan? Tapi pendapatnya para sufi enggak. Bagi Tuhan yang di atas dan di bawah sama aja kan. Wal-dhahir wal batin, wal awwal wal akhir, wal akhir. Jadi yang jauh dan dekat itu bagi Tuhan enggak ada masalah, karena dia yang tampil jauh dengan segala kedekatannya, dia yang tampil dekat dengan segala kejauhannya. Dia maha batin dengan segala kezahirannya, dia maha zahir dengan segala kebatinannya. Dia semuanya kan. Jadi menurut Ibnu Arabi, the only one existence. Hanya satu wujud sebetulnya. Yang alam semesta ini bukan wujud hakiki, itu namanya mungkinul wujud, wujud relatif. Alam ini bukan asli, apa ya istilahnya, pseudo existence, hanya wujud-wujud palsu, imitation. Jadi yang ada itu hanya satu, Tuhan. Yang ini bayangan Tuhan. Nah sedangkan tadi fikih itu enggak, Tuhan lain, sang pencipta, makhluknya kita di sini. Berarti ada dualitas ya kan? Ada pencipta, ada yang diciptakan. Kalau Ibnu Arabi enggak, yang mencipta itu enggak ada. Yang ada adalah al-haq. Maka tasawuf itu menyebut al-khaliq itu sebagai al-haq. Al-haq itu artinya maha dia, maha benar, the only one sebetulnya. Dia maha benar. Sedangkan ini adalah kamuflatif only ya kan. Jadi ini bukan eksistensi kita, ini enggak ada ini sebetulnya. Hanya bayangan-bayangan seperti tongkat itu kan. Iya. Saya potong sedikit Pak Kiai. Tadi sudah menyebutkan teori emanasi ya. Kita tahu bahwa emanasi itu Tuhan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah langit pertama. Kemudian langit pertama bersama dengan Tuhan berpikir tentang diri mereka, maka lahirlah langit kedua dan seterusnya sampai lahir akal ke-10. Itu seperti apa itu, Prof? Ya. Iya. Nah, itu pendapat Al-Farabi yang bersimetris dengan pendapatnya Ibnu Sina. Jadi falsafat emanasi ini itu tadinya dikembangkan oleh ini Platonisme itu ya. Ya, Plato. Ya. Jadi ada lagi abad yang ketiga ya, abad ketiga Masehi, satu-satunya ahli yang lahir pada antara abad 1 sampai 6 Masehi hanya dia. Jadi itu pengikut Plato sebetulnya. Jadi Plato itu lebih mirip ke Islam sebetulnya. Sedangkan Aristoteles itu lebih mirip ke Mu'tazilah ya. Lebih mirip bahkan ke Ada yang menganggap bahwa Plato, Aristoteles itu juga kemungkinan Nabi. Jadi falsafah Nabi. emanasi itu beda dengan Plato. Kalau emanasi itu Al-Faid namanya. Al-Faidul Kabir, ada namanya Al-Faidul
faid lanjutan gitu ya. Jadi kita ini ada yang disebut dengan syajaratul bayda. Jadi Tuhan itu menciptakan ini aliran emanasinya Islam. Beda emanasinya filsafat Yunani kan. Emanasinya Islam itu cukup Allah menciptakan nun wal qalam masnun. Nun itu tinta ya. Ini adalah nun. Wal qalam adalah pena. Ini penanya. Wa ma yasturun lembaran pena. Jadi cukup Tuhan menciptakan pena. Teluk ini cukup Tuhan menorehkan satu titik dan itulah titik di bawah bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau disimpulkan semua Quran itu berasal dari satu titik di bawah bah. Itu ada itu. Nun wal qalam yasturun. Nah titik ini kalau memadat itu terjadi ledakan. Ya, kayak dari pembuat bom itu pemadatan. Nanti kalau memadatnya puncak itu meledak. Kasih baut itu hancur semua kita ini. Tapi kalau seperti balon juga, ya di partikel-partikel pecahannya itu nanti menjadi planet. Planet itu meledak, timbul lagi planet partikel baru. Dan setiap planet itu mengalami expanding universe ya kan Pak. Dalam bahasa Quran itu mengalami wa inna la musi'un. Ya. Jadi balon itu kalau ditiup nanti kalau titik kulminasinya itu juga nanti meledak juga kan. Jadi meledak ketika ia memadat kecil, meledak juga ketika ia membesar. Jadi dua kali dentuman pertama, sangkakala pertama ketika dia memadat, tapi sangkakala kedua itu nanti ketika ia membesar. Ya, jadi itu emanasi. Jadi emanasi itu berasal dari suatu titik terus berproses menjadi banyak syajaratul bayda. Nah, itu emanasi al-faidnya di dalam filsafat Islam. Nah, tetapi kalau filsafat Yunani, emanasinya lain lagi. Emanasinya itu adalah memang gelas ini yang menumpahkan seluruh ini, kita ini adalah tumpahannya sang Tuhan. Jadi kita ini Tuhan. Nah, kalau yang emanasinya Islam, pulpen ini bukan Tuhan. Ya. Ini adalah lebih kepada manifestasinya Tuhan. Jadi kita bercermin, bukan kita melukis cermin mirip wajah kita, tapi lebih kepada efek keberadaan kita. Efeknya berdiri cermin, maka ada cermin di situ. Maka ada wajah saya di cermin. Efeknya ada tongkat, ada cahaya, maka di situ ada bayangan. Jadi bayangan itu sebetulnya itulah alam. Sedangkan yang aslinya itu adalah sang tongkat itu. Hanya satu wujud, ya, yang lainnya adalah maujud. Hanya satu the substance. Nah itu yang disebut dengan jauhar. Jauhar dan arat. Jauhar itu seperti gini. Banyak di sini kan. Ada batik, ada. Ya, kita terkecoh. Yang kita lihat di sini banyak. Tapi sesungguhnya kita bisa simpulkan yang saya lihat di sini adalah kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang kemudian ditanam menjadi kain, kain digunting, ada yang dari peci, ada yang dari jaket, ada yang dari celana, ada kerudung. Kita lupa kapasnya, yang kita lihat itu adalah produk-produk dari kapas itu. Produk yang banyak itu yang disebut dengan arat, sedangkan sang kapas itu disebut jauhar. Tapi jauhar itu nanti akan menjadi arat lagi. Dari mana kapas itu? Ya dari tanah. Ini bukan kapas, tapi dari mana besi ini? Oh dari tanah. Ya kan? Air ini dari mana? Oh dari tanah. Kalau begitu, jauharnya adalah tanah. Kalau kita menghimpun, kalau kita bicara tentang tanah, menyatulah antara baju, kan semuanya dari tanah. Pertanyaan kita, tanah itu dari mana? Tanah itu kan dari atom. Atom itu dari proton. Proton itu dari mana? Ya dari water. Dari water dari mana? Itu dari uap. Uap itu. Nah, habis. Nah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hilang. Jadi ketika cahaya sudah enggak ada, maka tinggal tongkatnya, cahayanya enggak ada. Enggak ada bayangan lagi. Itu kiamat. Nah, jadi itu cara berbicara tentang alam. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang penyelamatan alam ini. Teologi kita tentang alam ini seperti apa. Nah, ini kita sedang dituding nih. Ada pemerhati lingkungan di Amerika menuding Abrahamic Religion itu penyebab rusaknya lingkungan, bro.
Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah ayat 30. Ya, kemudian kita diangkat sebagai panglimanya alam semesta lah. Ada ayat lain, wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ard. Kami tundukkan apapun ada di langit dan di bumi. Jadi presiden alam semesta ini manusia. Ya, Allah memberikan SIM untuk mengapakan alam ini. Itu yang sering difahami, wah kita akan diciptakan untuk mengeksploitasi. Kambing disembeli, ya, kemudian lautan ditimbun, kemudian juga pohon dibakar dan seterusnya. Ya maunya kita kan panglimanya. Allah menundukkan itu. Kerbau yang begitu gede itu bisa disembeli oleh anak kecil. Ya, kita memang diberikan kemampuan. Nah ternyata hal yang sama juga oleh Kristen. Bible itu kitab Mazmur dan kitab Kejadian itu ada tuh. Sama juga dengan Yahudi. Jadi inilah penyebabnya alam ini rusak karena agama Islam, agama Kristen dan agama Yahudi memberikan otoritas yang super terhadap manusia, mengeksploitasi alam melampaui daya dukunnya tanpa dosa. Dan kita diciptakan untuk mereka semuanya. Dia adalah fasilitator untuk kelanjutan hidup kita. Maka manusia semena-mena memperlakukan alam. Dan ini yang kita bantah. Saya 2 bulan di Amerika kemarin diminta untuk membantah Greenpeace itu yang menuding Abrahamic Religion itu sebagai penyebab lingkungan itu rusak. Dan kami membuat kesimpulan di Columbia University itu, Yahudi, Kristen, saya dari Islam, membantah bahwa memang betul wasakhra lakum, konsep taskhir itu, tapi juga ada wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Ya. Dan jangan melampaui batas. Ya kan? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi memang ada otoritas manusia tetapi sesuai dengan syariah ya, jangan melampaui batas wala tusrifu. Ternyata juga Kristen sama. Ada juga ayatnya bahwa memang kamu panglima, penguasa alam semesta, tapi kamu tidak boleh melampaui batas. Yahudi juga sama. Nah kami membuat satu editing buku, kita persembahkan kepada UNICEF, PBB itu, bahwa itu secara konsepsional tidak bertentangan antara Abrahamic Religion dengan tuduhan perusak alam itu. Nah kami presentasikan depan UN. Jadi teman-teman kami dari Yahudi, Nasrani ya, Katolik dan Protestan di situ gabung. Saya sendiri dari Islam. Jadi saya 2 bulan di situ membantah tuduhan itu. Oh ini Pak Nasar ini sudah Yahudi, tinggalnya di biaya Yahudi segala macam. Padahal ya bukan seperti itu. Nah terakhir saya akan menyimpulkan bahwa ekoteologi itu sebetulnya adalah kita harus memperbaharui sistem teologi kita yang sangat maskulin. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa Tuhan kita itu the Father of God. Lebih menonjol sebagai Father daripada the Mother. Lebih menonjol Tuhan itu feminine God daripada masculine God. Ya, kita lihat dari Asmaul Husna, nama lembutnya Tuhan. Sama juga agama Yahudi, Kristen itu. Kelembutan Tuhan selalu dominan dalam kitab suci kan. Berarti Tuhan kita itu semuanya itu, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, pokoknya semua Tuhannya agama itu lebih menonjol sebagai Tuhan keibuan lah daripada kejantanan. Kitab suci juga, kitab suci itu semuanya feminine book. Gak ada buku kitab suci itu yang maskulin. Dan pertanyaannya kenapa umatnya super maskulin? Maunya membakar, gusur dan seterusnya. Berada sistem teologi kita di sini yang salah ini. Lain yang dikatakan message-nya Tuhan, message-nya Nabi, message-nya kitab suci, lain yang dimanifestasikan dalam perbuatan. Para pakai serban, pakai iman segala macam, membakar hutan loh di Jambi. Jadi lain teori, lain praktek. Apakah kiainya salah? Enggak, memang understanding-nya terhadap Quran seperti itu. Maka itu kita perlu memperbaiki kurikulum cinta ini. Kurikulum itu enggak boleh kita menganggap alam ini sebagai saingan. Jadi ya alam ini adalah partisipan. Maka itu kita lihat dalam sejarah ya, 3.500 tahun yang lampau manusia itu menggunakan otak kanan, ya. Tapi manusia postmodernisme itu menggunakan otak kiri.
Otak kiri itu yang merusak alam tuh. Otak kanan itu bersahabat dengan alam. Jadi orang tua kita dulu mau menanam biji-bijian itu cukup mengambil tanah, cium tanahnya, ya, kedelainya, kedelai Amerika cium, oh ini nggak jadi, nggak cocok. Saya ada pengalaman tuh waktu pembantu Dekan 2 Pak Pertanian dulu Pak JK itu, saya diminta pembantu Dekan 2 bidang laboratorium Di Al-Ghazali ya? di Al-Ghazali di Makassar. Jadi sekarang perumahan besarnya Pak Yusuf Kala itu dulu itu kebun. Ada tukang kebunnya itu Pak Muhammad namanya itu, di atas 60 tahun, pakai celana pendek, orang kampung lah gitu. Pak, kita mau tebang jagungnya Pak, padahal jagungnya sudah sampai di atas di paha lah. Pak, kenapa? Ini nanti Pak hasilnya kedelai lebih mahal harganya, 3 kali lipat lebih mahal daripada harga jagungnya Bapak. Ya, ini kedelai bibit Amerika, yang itu dosen pembimbingnya itu dari Amerika loh Pak, dari Boston. Saya sudah teliti di laboratorium selama 1 minggu dengan mahasiswa. Ini kedelai ini top soilnya tanah ini permukaannya sangat subur nih Pak. Ya, jadi hasilnya nanti akan lebih bagus. Pak tua ini tidak pakai laboratorium segala macam, nggak tamat SD. Coba nak lihat, cium, ya, dia ambil tanah. Nah, ini nggak cocok di sini, kata profesor. Pak, kami sudah teliti Pak di laboratorium. Ini topsoilnya sangat bagus, subur nih, cocok ini tumbuhnya nih. Dan ini nanti akan produktif, Indonesia nanti akan menjadikan hasilnya percontohan. Maksudnya 3 bulan kan kedelai itu sudah ada tanda-tanda akan berbuah ya Pak ya. Sampai ditunggu nggak ada keluar buahnya. Memang pohonnya tinggi, besar, tapi buahnya nggak keluar-keluar. Akhirnya kedelainya juga ditebang. Ya, kenapa? Karena ada yang keluar kecil-kecil dan itu nggak bisa dimakan lah, nggak produktif. Jadi ada yang salah. Nah, pertanyaan kita, tradisi Pak tua tadi itu menggunakan feeling, yang menggunakan otak kanannya, sedangkan Pak Profesor ini menggunakan otak kirinya. Jadi orang tua kita dulu itu hidupnya murah, ya. Disertasinya Pak Barudin Lopa itu sering kutip itu, sebelum orang Mandar itu melaut, cemplungkan kakinya ke laut. 4 menit kemudian ada jawaban, jangan melaut, ada perubahan cuaca mendadak di situ. Ya, balik nggak jadi pergi. Tapi anak muda yang nggak mengindahkan hukum adat itu, wah, mau apa? Tenggelam perahunya juga dianya hampir mati kan. Ya, jadi pertanyaannya adalah, Pak, kenapa membawa sesajen ke laut itu bid'ah? Enggak, saya juga tahu namanya bid'ah. Saya tidak menyembah laut kok, tapi kenapa bawa sesajen? Pertanyaan itu menggunakan otak kiri kan. Bapak tadi memberikan sesajen kepada laut itu. Ini bukan laut itu makan, tetapi simbol penghormatan saya kepada sahabat saya laut. Kan Quran mengatakan tidak ada benda mati kan. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semua bertasbih, cuma kita enggak paham tasbihnya mereka. Simbol persahabatan saya ini sesajen. Laut itu akan memberikan respek, oh ini sahabatku ini. Jadi sebelum pergi melaut, jangan pergi melaut. Nanti ada perubahan cuaca, gelombangnya di atas 2 meter. Kalau dia pergi melaut nggak dapat ikan, perahunya juga tenggelam. Ditanya istrinya, kok kenapa pulang Pak? Ada pesan akan perubahan cuaca, ya udah. Ya, jadi orang Bira, orang Bulukumba bikin perahu itu. Dia berkomunikasi dengan pohon yang akan dijadikan bahan perahu. Bagaimana berkomunikasi? Orang otak kiri, itu mah nothing itu, nggak ada kamusnya dalam sains itu. Tapi bagi yang menggunakan otak kanan, dia bisa berkomunikasi. Ya. Begitu dia bikin, sampai tuh ke Vancouver, kampungnya Pak Faisal itu di Kanada itu, perahu kecil loh itu. Maka itu di sana itu kan ada bahasa Bugis menjadi bahasa Inggris. Bugiman itu bajak laut itu kan. Bugiman. Di Vancouver, di pulau, pernah Pak Faisal profesor mengajar itu di Pulau Bocat. Bocat itu taman bunga paling indah di dunia itu ya. 15 menit kita dari Vancouver terbang. Di situ ada suatu pulau namanya
Bone Island, Pulau Bone di situ. Bone. Ya. Nah, saya pernah ada perpustakaan di situ. Saya buka ensiklopedinya di situ. Oh, di situ ada jejak-jejak orang Bugis melintasi samudra yang luas dengan perahu kecil. Maka itu kalau anak-anak kecil di sana itu ditakut-takuti, bugiman. Hati-hati bugismen. Menjadi bahasa Inggris saya bugiman itu kan ada di kamus, ada di kamus ya. Nah, jadi itulah otak kiri itu. Maka itu kita baca bukunya The Sacred Nature Profesor Armstrong itu kan. Dia mengajak masyarakat Amerika itu kembali kita ke masa lampau, zaman tradisional, gunakan otak kanan. Ya, jangan menafikan otak kanan karena itu adalah berkontribusi terhadap penyelamatan manusia. Semakin aktif kita menggunakan otak kiri dan tidak menggunakan otak kanan, itulah nanti akan mengundang kiamat. Jadi kerusakan alam ini karena kita didominasi oleh otak kiri. Ya, tidak mengindahkan otak kanan. Otak kanan itu yang mengajak kita untuk menggunakan rasa. Otak kiri itu mensupport kita menggunakan rasio. Padahal Quran mengatakan, Iqra rasio bismi rabbik rasa. Jadi Iqra tanpa bismi rabbik itu melahirkan monster. Nah, jadi bagi kita bukan menggunakan otak kiri saja atau otak kanan saja. Quran memperkenalkan Iqra itu otak kiri, bismi rabbik itu otak kanan. Jadi kawinkanlah Iqra dan bismi rabbik, pasti akan lahir apa yang disebut dengan peradaban insani. Maka itu sepanjang sejarah umat manusia tidak pernah bersanding antara sains dan agama. Hanya pada masa Nabi abad 6 ditandai lahirnya turunnya Al-Quran sampai kepada abad ke-13. Itu Profesor Hulu bagus bukunya itu, History of Philosophy and Sciences, sejarah filsafat dan sains. Setiap 6 abad itu terjadi pergumulan antara agama dan sains. Abad ke-6 sampai 1 Masehi dimenangkan oleh ilmu pengetahuan, lahirlah Plato, Socrates, Thales, Anaximenes, Demokritos dan sebagainya. Abad 1 sampai 6 Masehi nggak ada filosof yang lahir. Kenapa? Yang berkuasa di situ agama. Sains kalah. Maka itu raja berkoalisi dengan gereja menguasai otoritas kebenaran. Nggak ada penelitian. Kapan ada penelitian bertentangan dengan gereja, malah petaka yang bersangkutan. Jadi nggak ada orang berani membaca Istiqra. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad, diawalilah dengan Iqra bismi rabbik. Jadi kalau kita nggak paham sejarah filsafat dan sains, tidak bisa memahami Iqra bismi rabbik. Maka kita kalau ingin memahami Al-Quran, harus baca sejarah, harus baca filsafat. Nggak bisa, ulama kita, sorry to say, ulama kita nggak paham tentang apa, kok kenapa ada fi'il amr tanpa objek. Orang nggak pintar membaca. Kalaupun pintar membaca, apa mau dibaca dalam gua Hira? Nggak ada lampu, nggak ada buku di situ. Tapi Iqra 3 kali, 4 kali malah. Iqra mana biqari, Iqra mana biqari, Iqra bismi rabbik, Iqra yang keempat, Iqra wa rabbukal akram. Ya, itu rahasianya ada. Apa arti Iqra pertama, 2, 3 dan 4? Itu nanti sudah jadi buku itu. Iya. Terima kasih, Prof. Ini sudah terasa sudah 1 jam ya. Tepuk tangan untuk 2 pembicara kita yang luar biasa. Jadi ini baru pertemuan pertama, ya, episode pertama khusus untuk ekoteologi. Ini memang isunya masih hangat sekarang, ya, baru dimulai. Dan memang pencetusnya adalah Imam Besar Menteri Agama kita, Profesor Dr. K. Haji Ante Guruta Nasaruddin Umar. Dan terima kasih juga kepada Profesor Dodik yang sudah memberikan kita juga tentang environmental study secara umum, sehingga kita memahami bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah-sekolah umum itu yaitu murni sains, ya. Ini perlu muatan-muatan cinta, muatan teologi, muatan tadi yang diceritakan ada aspek filsafatnya, tasawufnya, bahkan juga fikihnya. Oke, stay tune. Insyaallah kita akan viralkan ini, dan insyaallah bulan depan atau topik yang sama kita akan mungkin di bulan depan, karena akhir bulan ini kita akan membicarakan tentang dialog kebangsaan dalam hubungannya dengan kemerdekaan
Republik Indonesia. Kira-kira tanggal 27 Agustus kita akan kembali berkumpul lagi di tempat ini dan tadi sudah disetujui oleh Pak Menteri. Demikian para peserta klub kajian agama ya. Ini yang kami bisa tampilkan apa yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masya Allah Pak Menteri yang kami hormati dan juga Pak Prof. Dodi. Saya bukan ahli filsafat, tapi saya terpukau. Ternyata ahli fisika dan ahli kimia itu lewat sama ahli filsafat dan ahli agama. Insya Allah. Saya nggak sia-sia datang hari ini. Sepertinya ini harus berkelanjutan, Prof. Saya harus ikut. Saya mohon arahan nih, Pak Menteri. Saya sebagai pimpinan Ketua Umum Asosiasi Muslimah IJMI. Di sini kan kurikulum cinta Islam lingkungan dan spiritual ramah semesta. Tadi dikatakan otak kanan yang lebih banyak mencintai alam semesta, Prof. Pak Menteri, kalau pengusaha itu rata-rata memakai otak kanan. Tapi saya melihat masih banyak para pengusaha yang mengeksploitasi alam. Gitu. Jadi saya mohon arahan, mohon bimbingan, mohon pesan apa yang bisa saya sampaikan ketika saya sambutan dari Sabang sampai Merauke tentang sumber daya alam yang harus kita jaga oleh para pengusaha, karena kita juga punya desa mandiri yang mengembangkan alam semesta. Biar kalau mengenai bicara siapa, saya bukan jagonya dan saya tidak terlalu paham. Saya hanya mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekaligus Bu Heli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Wilia Sapitri, Ketua Umum Perempuan IJMI. Jadi terjawab malam ini, saya 2005 sampai 2015 adalah Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi dalam suatu rapat harian, waktu itu ingat Pak, ada masalah Mbah Marijan. Waktu itu dia dianggap sebagai penghuni Gunung Merapi, ya kan? Jadi ketika itu saya protes ke Majelis Ulama. Tolong MUI keluarkan fatwa mengenai hal ini. Mbah Marijan kalau nggak nanti mati konyol, saya bilang gitu kan. Akhirnya Pak Prof. Yunarto Ilyas masih hidup waktu itu. Saya orang Muhammadiyah. Ini bid'ah, ini tidak bisa ya, menurut ilmu saya. Terus kata Pak Kiai Maruf Amin bilang gini, Mbak Weli, saya panggilnya Weli, Mbak Weli, ilmumu belum nyampe ke situ gitu. Jadi kan barusan Bapak terangkan mengenai ekoteologi, walaupun itu baru dalam tahap dangkal, saya sudah paham, saya bisa pahami karena memang akhir ini saya juga mendalami filsafat. Kebetulan saya lagi S3 lagi gitu. Terus yang kedua, ini penting, paling penting nih. Perempuan IJMI lagi menginisiasi mengenai restorasi akhlak. Kemudian saya juga lagi mengadakan penelitian untuk disertasi saya mengenai model pembelajaran pesantren lansia di Indonesia. Kayaknya dengan kurikulum cinta ini masuk gitu. Mungkin di sini kita bisa kerjasama Pak Menteri dalam waktu dekat akan mengadakan seminar nasional mengenai kurikulum cinta dengan kaitannya dengan restorasi akhlak. Karena hari Senin kemarin kami sudah mengirim surat kepada Pak Wapres supaya bisa audiensi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Ya. Iya. Ini panjang kalau mau dijawab ya. Alam itu kan punya struktur. Semua alam ini ciptaan Tuhan atau manifestasinya Tuhan. Tapi ada alam yang feng shui-nya keramat ya, sacred. Jadi Islam itu ada feng shui-nya tuh. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah. Apa sih yang dimaksud feng shui dalam kosmologi Cina? Feng shui itu adalah suatu tempat atau suatu waktu yang sakral, yang tidak boleh macam-macam. Ya,
jangan dianggap itu bid'ah itu. Iya. Kalau itu dianggap seperti itu bid'ah, bagaimana dengan ayat? Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah memberkahi di sekitarnya kan. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Maka itu penuh berkah di sekitarnya. Ya kan? Dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surah Al-Qasas ayat 30 itu ada yang disebut dengan Al-Buqatil Mubarakah, lembayan suci. Masuk ke dalam situ, fakhla'na alaika, buka sandalnya kalau masuk di lembah suci itu. Masuk ke masjid itu, jangan langsung duduk tahiyat masjid. Apakah Raja Masjid? Tahiyatul masjid. Apa namanya itu? Apakah bahasa Indonesia apa itu? Ia menghormati masjid. Jangan duduk sebelum 2 rakaat. Masjid karena itu Baitullah ya kan. Jadi ada sacrifice, ada bahasa Inggris itu consecration ya, pemberkahan, pembatinan. Jadi ada yang disebut dengan di dalam bahasa Latin itu hieropani. Hieropani itu artinya meeting point antara Tuhan dengan makhluknya itu. Jadi perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Misalnya Ka'bah, itu kan hieropani itu. The sacred place itu, tempat yang sakral. Tidak semua tempat itu sama. Feng shui-nya Ka'bah itu tinggi. Salat di depan Ka'bah itu 100.000 lebih utama kan daripada salat di sini di Istiqlal. Ya. Itu beda tuh. Salat di rumah 1 pahalanya, salat di masjid 27 kali kan. Kenapa harus beda? Itu dari segi tempat. Waktu pun juga ada feng shui-nya itu kan. Semua waktu ciptaan Tuhan, tapi ada waktu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada bilangan yang paling tinggi pada waktu turunnya Quran itu alfon, 1000. Seandainya ada angka triliun pada waktu itu, mungkin bahasanya Quran Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Jadi cara mengartikan alfon itu bukan 1000 tapi ribuan tahun atau beribu-ribu tahun. Jadi ada hadis Nabi kan, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Bulan Ramadan itu adalah Sayyidul Syahr. Sayyid itu penghulunya. Nah kalau kita bangun rumah, kita dulu kan ada posisi bola kan, pusat rumah itu. Jawa juga ada itu. Hieropaninya di situ. Nah itu disebut dengan apa itu ya? Kalau di ada satu bilik kecil di rumah itu yang harus ada. Di situ kita gelar sajadah itu. Ya. Misalnya ada masalah kecil, ya. Tapi ada tempat kecil, ada istilah khanqa dalam bahasa tasawufnya itu. Khanqa itu sebatas geser sedikit lemari, terus ada itu tembus langit itu. Jangan dipakai main WA, jangan dipakai anak-anak bermain di situ. Sakralkan tempat itu. Ada Quran, ada tasbih, ada sarung salat di situ. Itu tempat sakral kita. Nah, di tempat itu kita bisa mengurai persoalan. Kalau salatnya di sini, sana lagi ada berulang tahun dan sebagainya, itu tidak ada sakralisasi tempat. Jadi kita perlu ada sacralization of place itu ya. Kita kan yang ada the sacralization of all the places. Jadi tidak ada sakralnya. Jadi konsep bid'ah itu merusak agama Islam itu. Mengingkari kenyataan dalam Al-Quran. Masa kita nggak boleh mensakralkan? Ada, waktu itu ada sakralnya, tempat itu ada sakralnya. Mungkin cara menjelaskannya kepada mereka itu, ya, seperti orang Mandar tadi, orang Bulukumba, orang Kajang, dia tidak menyembah laut, cuma itu simbol penghormatan kami kepada laut. Coba apa bukunya Profesor Isarwimoto itu. Kalau kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya,
kristal air ini nanti akan menciptakan suatu warna yang sangat indah seperti berlian. Tapi kurang ajar kamu air. Itu kita masukkan ke mikroskop itu, kristal airnya itu sangat serem. Jadi kalau kita menyinggung perasaan orang, kadar air dalam tubuhnya orang itu yang serem, maka itu mukanya tuh menyeramkan. Karena kan 80% diri kita itu kadar airnya kan, termasuk tulang-tulang kita itu juga 40% kadar airnya. Jantung apalagi kan. Jadi 80% diri kita itu air. Nah kalau kita menyinggung perasaan orang, maka kadar airnya itu adalah setan tuh. Maka itu kalau orang marah itu kan ada namanya foto aura ya. Dalam foto aura itu kalau orang marah, itu kelihatan sekali itu auranya itu gelap. Tapi kalau orang itu berbinar-binar, berbunga-bunga, foto auranya itu sangat terang. Ya, jadi luar biasa. Nah kalau orang rajin berzikir, rajin sholat, wajahnya itu ceria. Ya, kangen kita terhadapnya. Selalu kita ingin menatap wajahnya. Dan itu dia. Maka itu ada person yang sangat sakral dan person yang tidak sangat sakral, kan? Ada energinya. Misalnya si Garong datang. Begitu dia datang, vibrasi energinya itu gelap. Saya pulang dulu, nggak ada yang jaga anak saya. Oh iya, saya juga mau keluar kota. Oh iya, ada saya janji juga. Padahal nggak ada tuh. Kenapa? Dia tersedot oleh energi negatif. Tapi kalau orang yang rajin berzikir datang, dia mau keluar kota, tunda dulu. Anaknya jaga dia sebentar lagi saya pulang. Jadi nunda pulang. Kenapa? Ada energi positif yang datang. Maka itu kalau kita ingin mempunyai daya tarik terhadap orang, cenindara. Daya tariknya orang Bugis ya. Daya tarik itu. Cuma bahaya banyak yang ikut. Ya. Jadi itu kita bisa menciptakan pensakralan suatu tempat ya kan. Dan itu juga kata-kata pun bisa dibikin sakral tuh. Saya ingin tanya, pernah gak kita punya pengalaman begini? Saya, Pak Faisal, Prof sering ceramah, sering ngajar ya. Kadang-kadang kita punya persiapan sangat bagus ini, catatannya begini ini, referensinya banyak. Tapi begitu tampil di kelas, begitu tampil di jamaah, hilang. Orang itu blank dan kadang-kadang kita nggak punya persiapan, dipepet ya, hanya ingat Allah ya Allah, la ilaha. Waduh, semua orang terpukau. Padahal nggak ada persiapan tuh. Persiapan itu tiba-tiba acquired muncul dari dalam tuh. Sering kan begitu kan? Itu satu bukti bahwa ada yang namanya acquired knowledge, divine information, divine pengetahuan dari langit itu ya. Kata hati itu bukan kata kita, itu divine voice tuh. Ya. Istabti qalbah, mintalah pandangan kepada hati nuraninya. Hati nuraninya nggak pernah bohong tuh. Nah sekarang siapa orang yang pintar merawat batinnya, tidak pernah ada dendam di sini, tidak pernah buruk sangka kepada orang lain, orang itu pasti berwibawa mulutnya. Coba bandingkan orang tua kita yang melahirkan, membesarkan kita, bisa melahirkan anak seperti kita. Tapi mampu nggak kita melahirkan anak seperti bapak ibu kita? Ibu saya nggak tamat SD. Mampu nggak kita melahirkan anak seperti santunnya kita sekarang dengan anak kita? Nah, itu kan dulu Pak. Waduh, kalau sudah ada anak kayak gitu, udah selesai. Nah jadi ibu saya kira otak kiri begini. Otak kiri itu bukan berarti seperti tadi. Otak kiri itu yang mengandalkan rasio. Otak kanan itu yang mengandalkan feeling, rasa ya. Tapi itu juga tidak persis seperti itu ya. Cuma singkatannya seperti itu. Nah, ada buku ya. Banyak buku lah yang membahas tentang otak kiri, otak kanan. Maka itu perempuan sebetulnya itu berpotensi untuk lebih dekat dengan Tuhan daripada laki-laki. Ketika Ibnu Arabi mengatakan, siapapun di antara kalian para muridku ingin dekat dengan Tuhan, terlebih dahulu harus menjadi perempuan. Bingung, apa operasi plastik? No. Tapi bagaimana mendominasikan feminine quality in our life dalam diri kita? Bagaimana kita berkontemplasi, kehaluskan budi pekertinya,
Banyak tuh perempuan tapi maskulin. Banyak laki-laki tapi feminin. Jadi feminin maskulin itu kan jenis kelamin spiritual juga ya. Bukan jenis kelamin biologis. Ya. Nabi semuanya feminin, padahal jenis kelaminnya laki-laki kan. Jadi femininity itu super power, feminin itu super power. Jadi kalau kita feminin cepat melejit ke langit. Tapi kalau kita pakai akal berat naik ke langit. Ya. Kecerdasan emosional itu, maka itu kan kenapa sholat itu, kenapa ibadah itu disyaratkan di malam hari. Di siang hari hanya 2 salat kan, duhur asar. Karena kalau salat banyak-banyak di siang hari percuma tuh. Mana lebih gampang kita khusyuk, salat di siang hari atau di malam hari? Malam. Malam itu adalah waktu menjadi abid. Siang itu waktu untuk menjadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi abid di malam hari, khalifah di siang hari. Kan 2 kapasitas kita kan. Kapasitas kita sebagai khalifah, abid di malam hari. Nah, tapi nanti ada lagi relatif definisinya ini. Kalau orang ahli zikir di siang bolong pun juga malam baginya kan. Jadi Lailatul Qadar itu jangan hanya menunggu di siang, di malam hari. Itu orang awam tuh yang menunggu Lailatul Qadar di malam hari. Tapi kalau orang mencapai tingkat khawas, siang bolong pun juga bisa turun Lailatul Qadar. Karena al-laila di situ bukan berarti malam dalam pengertian gelap. Al-laila di situ artinya hening, tenang, syahdu, khusyuk, damai. Kalau kualitas ini bisa ciptakan di siang hari, Lailatul Qadar di siang hari. Tapi kalau tengah malam ada dendam, nggak ada Lailatul Qadar di situ kan. Lailatul Qadar itu kan sangat individual, bukan kolektif. Nah, jadi makin baca Quran lebih mendalam, semakin kita sadar, tidak boleh menyalahkan orang. Nah, kalau orang sudah sampai ke tingkat pemahaman yang lebih dalam, semakin sulit menjadi musyrik. Orang yang gampang musyrik itu orang bodoh itu. Ya. Jadi Ibnu Arabi itu belum tentu penyembah berhala itu musyrik. Karena yang dia sembah itu bukan batunya, tapi siapa yang tampil jadi batu. Yang musyrik itu yang menghina batu ini diinjak, tapi mengkeramatkan satu batu itu. Tapi kalau kita menyamakan semua batu, dia wajahnya semuanya, udah selesai. Itu bukan musyrik. Musyrik itu satunya disembah, satunya diinjak. Tapi kalau kita menghargai sama semuanya, ini adalah tajallinya Allah. Ya, ada hadisnya kan. Nabi dilapori oleh sahabat, ya Rasulullah ada orang aneh di situ di pinggir kota Madinah itu. Kenapa? Salatnya menghadap ke pohon. Hah? Bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke pohon, kayak menyembah pohon. Ciri-cirinya apa? Oh itu bukan orang sembarangan kata Nabi. Itu Nabi Khidir. Coba balik sampaikan salam saya. Suruh mendoakan saya supaya saya sukses menjalankan misi kenabian. Mohon maaf saya tidak bisa menjumpai karena saya ada tamu ya. Sahabat Nabi itu pergi. Assalamualaikum ya Syekh. Nabi menitip salam tidak bisa menjumpainya karena ada tamu dan minta didoakan supaya sukses menjalankan misi kenabiannya. Setelah berdoa pergi, hilang dia. Itu Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir itu musyrik? Yang dijamin dalam surah Al-Kahfi itu adalah orang yang paling benar. Jadi musyrik itu hati-hati loh. Jadi orang menyembah pohon bagi kita itu musyrik. Tapi bagi orang yang sudah sampai penghayatannya kepada fa'ina ma tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan kamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhan. Iya, lain. Jadi jangan salah paham terhadap statement wah itu musyrik tuh atau kafir. Subhani maha suci aku, kata Al-Khalaj. Kita akan mengatakan subhanallah maha suci Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seolah-olah Tuhan di hadapan kita kan. Baginya yang di hadapannya itu tiba-tiba loncat masuk menyatu dengan dirinya. Sekarang aku bukan lagi air hujan. Aku sudah menyatu dengan laut. Aku sekarang menjadi lautan. Aku bukan air hujan. Aku bukan hamba. Aku menyatu dengan Allah.
Jadi subhani maha suci aku. Aku sudah bukan lagi air hujan. Aku sudah menjadi laut. Rasakan dan lihat. Aku sudah berwarna biru dan aku sudah asin. Aku sudah bukan manusia, tapi aku sudah Tuhan. Maha suci aku. Salah enggak itu? Ini kalau orang sudah menjadi Tuhan, masih perlu enggak beribadah? Mau menyembah siapa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau mencapai puncak keyakinan. Kalau kita menjadi Tuhan, mau menyembah siapa? Mau menyembah selain Tuhan? Susah. Jadi maka itu kita belajar dan terus belajar, insya Allah. Tapi sulit mencari sumber pembelajaran seperti ini. Ya. Karena sumbernya bukan kitab kuning. Sumbernya, ya saya menghabiskan waktu cukup lama. Ya, belajar di Kabbalah Center di New York. Cukup lama juga belajar di pusat studi Hindu di California. Di situ ada profesor yang sangat terkemuka itu. Jadi istilah-istilah Hindu itu kan seperti anak tangga atau ya anak tangga mencapai mangga itu kan. Ya, boleh kita pakai anak tangganya orang lain untuk menggapai mangga itu kan. Tidak mesti harus memakai tangga Muslim untuk menggapai mangga itu. Tidak mesti pakai naik unta pergi ke Mekah. Kita juga bisa naik pesawat buatan Amerika, kapal laut buatan Jerman. Yang penting kita sampai ke Ka'bah kan. Nah kita selama ini itu kan non Muslim. Ya kalau itu bid'ah jangan pakai handphone, jangan naik mobil, jangan pakai listrik. Nggak ada pada masa Nabi itu kan. Pintar juga. Itu kan nggak ada kaitannya dengan ibadah. Apa yang dimaksud ibadah? Ya bagi orang khawas itu semua ibadah. Saya minum ibadah, saya duduk di sini ibadah kan. Ibadah itu bukan hanya salat. Jadi definisi bid'ah itu adalah menghadirkan sesuatu tradisi yang tidak sesuai apa yang dilakukan Rasulullah. Niat saya kan adalah ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu 24 jam kita beribadah itu sebetulnya kan. Jadi mana celah bid'ah di situ? Jadi bid'ah di sini memang itu seringkali diungkapkan kalau orang itu belum memahami lebih mendalam. Tapi juga ada bid'ah yang sebenar-benarnya. Enak salat subuh, kalau gitu kita jadikan 8 rakaat dong. Itu bid'ah itu. Iya. Jadi janganlah merubah-rubah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Nabi. Bulan Ramadan itu 30 hari, jangan dijadikan cuma 25 hari atau 35 hari. Ada ketentuannya, jadi jangan menggeser dari patron yang ada. Itu bid'ah. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya interpretable itu jangan memvonis orang itu bid'ah. Sesat. Kesesatan itu prerogatifnya Allah. Lama-lama kita menyesatkan juga. Khidir, masa membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Komnas Anak itu pasti marah itu kan. Tapi jangan, dia dipuji oleh Tuhan. Ya, membocorkan perahunya orang yang tidak berdosa. Jangan menyalahkan Khidir. Semua orang yang pernah dilubangi perahunya itu mau berterima kasih. Sampai orang anak mati itu pun juga, untung ada yang membunuh aku, tidak menjadi orang kafir. Kalau aku jadi kafir masuk neraka. Jadi terima kasih yang Khidir membunuh aku tidak jadi masuk neraka kan. Bapak ibu saya juga tidak jadi kafir. Hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik apa yang terjadi, maka kita seringkali memotret dalam satu sudut pandang, padahal pandangan lainnya kan orang itu banyak ya. Jadi kita semakin bodoh. Kalau kita sudah muncul apa perasaan kita, oh aku nggak ada apa-apanya, berarti kita sudah mulai mau belajar sepanjang perjalanan kita. Terima kasih Pak Imam, ya Pak Menteri, tepuk tangan ya semuanya. Ya kita akhiri karena beliau juga ada hajat yang harus dilakukan. Beliau harus ke rumah sakit untuk kontrol. Dan insya Allah di waktu yang akan datang ini baru yang pertama ya tentang tasawuf, tentang ekoteologi. Tapi insya Allah akan berseri nanti. Tapi nanti bukan hanya tentang ekologi, tapi juga tentang ilmu-ilmu lain. Semua kita akan bentuk seperti ini. Ya ini tradisi
Nurholis Majid dulu ya, tahun 2000-an. Ketika beliau waktu itu menjadi asisten Profesor Nurholis Majid. Kalau beliau tidak ada, ya beliau yang menggantikan, Prof. Nasar yang menggantikan, dan inilah yang kita mau hidupkan di Masjid Istiqlal ini. Terima kasih semuanya kawan-kawan yang sudah ikut meramaikan acara ini dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ilmu umum dan ilmu filsafat, ilmu agama dan campur baur sama Profesor Nasar ini, Masya Allah ilmunya sangat mendalam ya. Demikian saya akhiri lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah.